Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan menjelaskan tentang event handlers. Jadi pada di materi sebelumnya saya menjelaskan layout yang kita menggunakan Java FX ya. Jadi kita mengenal banyak layout ya di situ ya, seperti vertical box ya, lalu horizontal box, lalu nanti ada grid vein, lalu nanti ada border vein dan sebagainya ya. Nah, dan materi selanjutnya juga kita mengenal komponen-komponen GUI ya, seperti combo box, text field, password field, text area, lalu nanti ada checkbox, radio button dan seterusnya. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang event handler. Event handler yang saya akan jelaskan ya, beberapa event handler yang biasa kita gunakan seperti pada button, ketika button itu diklik ya. Lalu nanti pada text field ketika kita menuliskan sesuatu di text field, lalu ya di checkbox ya ketika nanti checkbox itu dipilih ya, seperti itu. Dan kita akan coba studi kasusnya dengan menggunakan Java FX ya. Oke, kita langsung saja kita buka IntelliJ IDE kita. Nah, di sini saya akan membuat project baru ya, project baru yang akan menjelaskan tentang event handler ya, pengenalan event handler. Oke, ini saya tutup ya. Project yang ada ini saya tutup. Nah, kita akan membuat sebuah project baru, new project di sini. Nah, kita pilih Java FX ya. Kita ya project SDK-nya. Next ya. Lalu ini location project-nya. Ya, saya tentukan misalnya di sini ya, misalnya event handlers ya, nama projectnya, lokasi directory projectnya ya, bebas nanti mau disimpan di mana ya. Oke, nah nanti project name-nya saya samakan aja seperti nama directory-nya, yaitu event handlers ya. Finish. Nah, di sini nanti kita akan buat text field ya. Text field nanti ada sebuah button. Nah, ketika nanti button itu diklik, nanti dia akan menampilkan apa yang kita tulis di text field tersebut ya. Seperti itu ya. Jadi sangat simpel ya. Jadi kita ada sebuah text field. Nanti text field itu misalnya kita akan tuliskan nama ya. Nah, ketika nanti text field itu akan ketika text field itu kita klik buttonnya, nanti akan mencetak apa yang ditulis di dalam text field tersebut ya. Oke, di atasnya mungkin kita letakkan label ya, label, nanti teks ya, misalnya nama Anda, misalnya seperti ini ya. Oke, di sini kita susun karena kita menggunakan layout grid vein, jadi dia berdasarkan baris dan kolom ya. Di sini saya letakkan pada baris ke 0, kolom ke 0 seperti ini ya. Lalu di bawahnya nanti ada sebuah text field. Oke, nah kita letakkan pada baris di bawah ya, di bawah label. Jadi barisnya yang satu, sedangkan nanti kolomnya sama ya, 0 seperti ini ya. Lalu nanti di bawah text field ada sebuah button ya. Nah, nanti berarti dia dalam satu kolom barisnya yang berbeda. Ini baris 2 dan di sini nanti kolomnya yang ya tetap sama ya, kolom 0 ya. Saya tulis misalnya klik me ya, seperti ini. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu.
Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada nama Anda, nanti saya masukkan misalnya Dede. Saya klik, nanti di sini akan saya munculkan pada konsol ini ya. Nanti Hai Dede misalnya seperti itu, atau selamat datang Dede ya. Oke, kita coba ya. Jadi ini adalah event klik ya pada button ya. Dan bagaimana kita bisa membuat event klik dengan menggunakan Java FX ya. Oke. Nah, kita akan menuju ke controllernya. Di controller inilah kita nanti akan membuat metode kliknya ya. Metode kliknya, misalnya nanti metode kliknya itu bebas kita kasih nama apa, misalnya on click button atau apa, bebas ya. Oke, di sini kita coba buat sebuah metode di dalam kelas controller ini ya. Jadi kita buat public ya. Oke, kita buat metode prosedur di sini. Misalnya on click button ya, seperti ini. Namanya bebas ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan cetak sistem titik out titik pointlen. Misalnya saya akan cetak hi ya. Hi siapa nanti tergantung yang diinputkan ya. Nah, kita akan menginputkannya di sini ya, di test field tadi ya. Jadi kalau kita lihat, kita akan inputkan di dalam sebuah test field yang tadi ada nama Anda tadi ya. Kita coba lihat tampilan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti saya akan inputkan tes nama di sini. Saya klik, nanti di sini akan muncul Hai siapa, Hai Dede ya, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang supaya kita bisa mengakses text field ini di dalam controller, di sini kita harus kasih ID-nya ya. Jadi di sini aja kita kasih ID. FX kita gunakan ID, misalnya name ya, name saya kasih nama misalnya name field ya, namanya bebas ya. Di sini name field, lalu di sini kita coba akses ya pada controller. Oke. Saya letakkan di atas ya. Jadi karena dia test field, jadi saya buat test field. Nah, test fieldnya jangan Java AWT ya, karena kita tidak menggunakan Java AWT. Nah, kita pilih yang Java FX Skin Control seperti ini ya. Lalu tadi kita harus samakan ya dengan nama ID-nya. Kalau di sini tadi ID-nya adalah name field, dan case sensitif ya, besar kecilnya nanti diperhatikan. Ini F-nya yang kapital, jadi kita tulis sama name field seperti ini ya. Dan bisa kita buat dia sifatnya privat ya, hanya dikenal di dalam kelas ini ya. Nah, sekarang kita coba concat, kita gabungkan di sini ya, name field, dan cara mengambil nilainya ya itu nanti get text ya, get text seperti ini. Oke, kita coba ya, apakah ini berhasil. Oke, kita coba jalankan ya, DD. Oke, karena di button ini belum kita kasih action ya, karena kita baru membuatkan sebuah metode ya, yaitu metodenya on click button ya. Nah, bagaimana on click button ini bisa digunakan oleh button click me ini ya. Jadi kita ke sampel ini ya, ke sampel fxml ini ya. Jadi caranya kita gunakan on action hash ya, seperti ini. Kita sebutkan on click button, nama metodenya tadi ya, ini. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Ini saya tutup. Nah, di sini nanti kita coba lihat name field-nya ini ya. Dia ya harus dinotasikan dengan fxml ya. Kita coba lihat. Di sini nanti akan muncul
kesalahan ya, error ya. Kita coba dd. Nah, nanti seperti ini ya. Kenapa? Karena di sini di controller ini tidak mengetahui namefile ini berasal dari mana ya, maka kita rujuk ke FSML ini. Caranya seperti yang dibilang tadi ya, annotate with add FSML seperti itu ya. Jadi supaya bisa merujuk ke file FSML, di sini kita kasih seperti ini, fxml, yaitu di paket Java FSML ya. Oke, kita klik ya. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, nanti dia akan aktif ya, menandakan dia. Oke, di sini ID-nya tidak lagi ada garis merahnya, menandakan dia bisa digunakan ya. Oke, sekarang kita coba jalankan kembali. Oke, Dede, hai Dede ya, jadi dia muncul ya. Jadi di sini dia sudah bisa diambil namefile-nya ini di dalam kelas controller, dan kata lain bisa dihubungkan ya. Nah, saya akan membuat event pada testfile ini ya. Jadi kalau saya klik di sini nanti hai saja ya, tidak ada namanya. Jadi caranya saya akan membuat event pada testfile ini. Dengan kata lain, ketika testfile ini ada isi, baru nanti button ini bisa diklik. Tapi kalau seandainya dia belum ada isi, nanti button ini akan disable ya. Jadi dengan kata lain, waktu kita menjalankan pertama kali kan otomatis belum ada isi testfile ini ya. Nah, itu nanti buttonnya harus kita disable ya. Oke, jadi kita buatkan nanti prosedur initialize-nya ya. Prosedur initialize-nya jadi seperti ini ya. Prosedur initialize-nya ini nanti dijalankan secara otomatis ya, ketika frame dijalankan ya, ketika Java dijalankan ya. Jadi initialize seperti ini penulisannya ya. Oke. Nah, nanti di sini kita coba hubungkan ya. Kita coba hubungkan button ini dengan controller sama ya. Kita harus membuat ID-nya di sini. Misalnya fx ID, kita kasih nama misalnya klik button seperti ini ya. ID-nya kita kasih klik button, lalu kita coba hubungkan ya. Karena dia button ya, kita pakai button di sini. Buttonnya adalah Java FX Skin Control, jangan Java AWT. Oke ya. Tadi klik button nama ID-nya, jadi kita tuliskan klik button seperti ini, kita buat sama ya. Dan sekali lagi ini harus boleh dibuat privat ya. Jadi scope-nya kita buat privat, dan sekali lagi ya, karena ini kita ambil dari SML, file SML-nya, dari file fxml-nya, jadi kita harus notasikan fxml seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah bisa gunakan ya. Klik button ini, kita set disable-nya sama dengan true ya. Jadi dia waktu dijalankan dia langsung tidak aktif ya, karena masih kosong ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ketika saya menuliskan D saja, nanti ini akan aktif ya. Berarti nanti kita akan pasang event di testfile ini ya. Eventnya ya bisa kita buat key fresh atau key release. Ketika kita key fresh itu berarti kita menekan tombol. Kalau key release berarti waktu kita tekan tombol lalu kita lepas, key release ya. Waktu dilepas tombolnya itu namanya key release. Bebas nanti ya kita gunakan yang mana. Oke. Kita coba dulu buat ininya ya, buat metodenya ya. Metodenya akan digunakan oleh testfile tadi ya. Misalnya saya kasih nama metodenya public void ya. Nama metodenya misalnya on key release ya.
seperti ini. Bebas namanya sebetulnya ya, tapi saya kasih nama ini saja. Oke. Nah, saat dirilis nanti akan dicek ya, akan dicek apa yang akan dicek itu yaitu test field tadi ya, apakah dia kosong, apakah dia berisi. Kalaupun kita isi dengan spasi pun itu dianggap kosong, nanti kita akan abaikan ya. Jadi berarti kita buat dulu di sini, misalnya name, saya buat sebuah variabel ya. Nanti name itu akan mengambil name field ya, name field seperti ini ya. Trim kita coba buang name field di sini. Kita coba get text saja ya, get text. Oke. Kita ambil nilainya ya. Oke, nah sekarang kita akan cek apakah dia berisi atau tidak ya. Jadi boolean misalnya ini apa ya namanya ya, misalnya saya kasih nama empty misalnya ya. Ya, saya kasih nama empty aja, name misalnya ya. Sini kita coba buang spasinya ya, kalau ada spasi nanti apa dicek ini ya. Nih empty status saja kita buat ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau dia kosong ya, kalau dia kosong nanti ini akan memberikan nilai true ya, karena is empty ini nanti itu mempertanyakan apakah dia kosong, apakah dia berisi. Kalau dia kosong nanti dia akan memberikan nilai true ya. Oke, jadi kalau dia nilai true nanti buttonnya tetap kita disable ya. Jadi klik button, set disable tergantung kondisi empty statusnya ya. Kalau dia true nanti tetap di disable, nilainya true. Tapi kalau dia bersih nanti nilainya false, akibatnya nanti set disable-nya bernilai false, dan kata lain dia aktif ya, seperti itu. Nah, on keyless ini nanti akan digunakan oleh test field ya, oleh test field di sini ya. Jadi di sini kita akan tambahkan, kalau tadi kita pakai on action ya, di sini nanti kita akan gunakan on key release ya, sama hash seperti ini on. Nah, kita pakai yang on key release ya. Oke, sekarang kita coba ya, kita coba jalankan. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau D, nah nih saya tulis D ya, saya tulis D saja dia ini sudah aktif nih. Jadi bisa hi D atau DD, hi DD. Kalau saya kosongkan dia akan mati. Kalau saya buat spasi dia pun akan tetap disable, karena spasi itu dibuang ya dengan perintah trim ya, dibuang, jadi dipotong ya, seperti itu. Oke, jadi kita sudah mengenal event handler click ya pada button. Kita juga sudah mengenal event handler apa ya, key release ya pada test field. Nah, kita coba satu lagi, kita tambahkan di sini, kita tambahkan sebuah apa ya, sebuah checkbox ya. Checkbox tersebut fungsinya untuk membersihkan test field ini. Jadi kalau kita klik nanti dia akan membuat test field ini menjadi kosong ya, seperti itu ya. Oke, kita coba tambahkan checkbox di sini ya. Berarti itu row-nya 3 dan kolomnya tetap sama ya, yaitu pada kolom ke 0. Nanti teksnya misalnya kita buat clear name misalnya ya, clear name, seperti ini ya. Oke, kita coba matikan dulu. Nah, seperti ini. Oke, ini ada D ya. Oke, kita coba jalankan lagi.
Nah, ini ya. Jadi ada sebuah checkbox ya, di mana checkbox tersebut bertuliskan clear name seperti itu ya. Atau kita disable aja nih. Jadi kita disable, otomatis nanti kita akan meng-clear name di sini ya. Jadi yang di sini saya buat disable aja ya. Disable text field. Oke. Ya, text field. Jadi nanti begitu dia disable juga, nanti dia akan dibersihkan juga nama tersebut ya, jangan sampai dia ada isinya. Nah ini ya, nanti begitu saya klik, nanti dia akan membersihkan ya. Oke, kita coba buat ya di controller. Nanti kita buatkan sebuah metode ya. Misalnya seperti ini, nama metodenya sih bebas ya. Misalnya public ya, void, misalnya on checkbox, misalnya nama metodenya on checkbox. Sorry, on checkbox ya. Misalnya check it ya, ini bebas saja ya. Oke, nah nanti akan kita cek ya, akan kita cek. Nah, supaya kita bisa mengeceknya, berarti di sini kita harus kasih ID juga ya. Misalnya fx ID namanya disable checkbox misalnya ya. Seperti ini ya. Oke, berarti di controllernya sama ya. Karena itu adalah checkbox Java fx skin control. Jadi namanya adalah kita samakan di sini disable checkbox ya, disable checkbox ya, seperti ini. Oke ya, ini bisa kita buat private ya, nggak apa-apa kita buat private scope-nya, dan ini kita hubungkan dengan fxml seperti tadi. Oke, nah jadi ini sudah kita pastikan dia sama ya. Oke, sudah sama. Nah sekarang kita coba pakai perintah if ya, kalau dia disable checkbox-nya is selected, berarti dia terpilih, maka nanti kita akan bersihkan tadi ya, kita akan nempelnya kita akan bersihkan ya, sebelum kita disable kita bersihkan seperti ini ya, dan juga nanti nempelnya kita disable ya, seperti ini ya. Nah kebalikannya ya, kalau seandainya dia tidak terpilih, nanti nempelnya set disable-nya kita setting dia false, dan kata lain dia enable ya. Oke, sekarang bagaimana ini bisa dipakai oleh checkbox ya. Jadi kita kembali ke sample.fxml ini ya, kita gunakan on action ya, on action. Nah hash ya, nanti on kita gunakan on checkbox check it. Oke, kita panggil metodenya ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah di sini kan tadi dd ya, oke aktif ya. Kalau saya tekan klik me hi dd, begitu saya kosongkan nanti dia akan mati ya. Saya tulis dd, saya klik tombol disable test field, nanti test field ini akan disable ya. Tetapi ini ya, tombolnya tidak disable ya, kecuali kalau seandainya waktu kosong kita disable, dia disable ya. Tapi waktu kita buat
waktu kita dalam keadaan kita input ini aktif ya, kita disable ini aktif ya. Ya, berarti kita tambahkan aja ya. Kita tambahkan aja di sini nanti buttonnya. Buttonnya itu adalah klik button set ya. Disable-nya kita buat true seperti ini ya. Jadi kalau kita coba jalankan, nah ini misalnya DD disable, nah nanti tombolnya juga akan ikut disable karena dia kosong ya. Kita aktifkan, oke. Ya, DD ya, disable test field. Oke. Jadi semua berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini ada tombol, di sini ada event klik ya, sehingga menampilkan tulisan di sini. Lalu di test field ini ada event key release ya, sehingga waktu kita melepas button, setiap kita melepas button, nanti dia akan mengecek apakah dia kosong atau tidak. Kalau dia kosong akan disable button ini ya. Lalu di sini di checkbox ini ada event juga ya, di mana nanti event tersebut ketika kita klik akan dicek apakah klik itu mengakibatkan dia terpilih. Kalau dia terpilih akan di disable-nya test field ini. Kalau seandainya dikliknya itu membuang selected-nya, nanti akan diaktifkan ya. Oke, kita coba tambahkan satu event lagi ya, key phrase ya. Key phrase-nya itu ketika saya tekan tombol delete di keyboard saya, nanti ini akan menghapus tulisannya ada di sini ya. Jadi itu bagaimana? Nah, kita coba buatkan metodenya terlebih dahulu ya. Jadi misalnya public void ya. Misalnya kita kasih nama apa ya? On key press boleh juga ya. Ya, on key press, karena di atas kan pakai on semua ya. Kita coba samakan aja on key press ya, seperti ini. Nah, berarti kan ada key yang akan dibaca di situ ya. Kita tambahkan di sini kelas key event ya, kelas key event. Sekali lagi jangan sampai salah ya, jangan sampai memilih key event pada Java AWT ya. Karena kita menggunakan Java FX, jadi kita pakai key event pada Java FX. Oke, seperti ini ya. Misalnya kita kasih nama variabelnya atau objeknya key event, tapi dengan K yang kecil ya. Nah, nanti ini dicek ya, dicek if tombol apa yang kita tekan, key event get code ya, apakah equals dengan kode. Nah, kita mau tombol delete ya, berarti nanti di sini ada banyak sekali tombol-tombol yang di keyboard ya, ada tombol K, D, R, A ya, ada tombol delete, ada tombol ya shift ya. Oke, yang kita ambil tombol delete pada keyboard kita seperti ini ya. Maka nanti apa yang harus kita lakukan, kita akan membersihkan name field-nya ya. Set text-nya kita kosongkan seperti ini. Oke, nah ini kita akan perlakukan pada sama ya, pada name field juga ya. Oke, jadi kita tambahkan, kalau tadi dia ada on key release ya. Nah, di sini kita akan tambahkan on key phrase ya. Oke, slash on key phrase. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Oke, saya tulis nama Dede. Kalau selama ini kan kita membersihkannya, kita menggunakan backspace ya. Kita membersihkannya satu persatu ya. Kita bersihkan D. Sekarang kita tekan tombol delete di keyboard. Oke, dia bersih. Akibatnya dia bersih, nanti tombol button menjadi disable ya. Oke, kita aktifkan lagi. Oke, berjalan semua. Kita coba tekan tombol selain ini, misalnya L, tidak ya. Tekan tombol delete di keyboard. Oke, dia bersih. Nah, inilah beberapa event handler yang kita pelajari pada materi kali ini ya. Jadi kita belajar bagaimana
event handler yang kita lakukan pada button ya, pada sebuah checkbox ya, pada sebuah checkbox berarti bisa juga nanti diterapkan pada radio button juga ya. Dan kita mencoba pada text field ya, kalau kita menekan pada text field berarti nanti bisa diterapkan pada password field, pada test area juga ya. Nah, beberapa event ini kita rangkum menjadi satu studi kasus pada hari ini ya. Sebetulnya ada banyak sekali event yang bisa kita gunakan, event handler yang bisa kita gunakan di dalam pemrograman Java ya, khususnya di Java FX ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.